Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi trigonometri, materi matematika peminatan kelas 12 semester 1. Oke, langsung saja masuk pada pokok materi. Pertama, yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini yaitu formula dasar turunan fungsi trigonometri. Yang kedua adalah formula pengembangan dan yang ketiga adalah aturan turunan fungsi. Nanti di akhir video akan ada 5 contoh soal sebagai bahan uji kepemahaman teman-teman terkait materi yang kami sampaikan. Oke, langsung saja masuk pada kilas balik. Sebenarnya turunan fungsi ini sudah kita pelajari di kelas 11 lalu, lebih tepatnya pada mapel matematika wajib di materi turunan fungsi aljabar. Di sini sudah ada Y sama dengan AX pangkat N, di mana A merupakan koefisien dari X dan X pangkat N merupakan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Apabila diturunkan, maka A akan dikali dengan pangkat dari X yaitu N. Nanti X pangkat N-nya ini pangkatnya kita kurangi 1. Langsung aja masuk pada contoh. Di sini sudah ada Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X pangkat 2. Apabila diturunkan, maka perhatikan terlebih dahulu. Ada pangkat 3 di X pangkat 3, kita kalikan dengan koefisiennya yaitu 2 akan menghasilkan 6. Habis itu X pangkat 3 kita kurangi 1 pada bagian pangkatnya akan menghasilkan X pangkat 2. Lalu terapkan pada hal yang sama di min 6X pangkat 2, dimana kita kalikan terlebih dahulu pangkat 2 dengan min 6 akan menghasilkan min 12, dan X pangkat 2 nya kita kurangi 1 pada pangkatnya sehingga menghasilkan min 12X, sehingga turunan dari fungsi tersebut adalah Y aksen sama dengan 6X kuadrat min 12X. Selanjutnya kita masuk pada formula dasar turunan fungsi trigonometri. Ada 3 macam formula dasar yang wajib teman-teman pahami. Kalau bisa juga hafal, nggak apa-apa. Yaitu ada sin X. Sin X itu turunannya sama dengan cos X. Dan yang kedua adalah cos X, itu turunannya adalah min sin X. Dan yang terakhir adalah tan. Nah, untuk tannya ini, kan tan itu merupakan hasil bagi dari sin X dibagi cos X ya. Nanti turunannya itu bisa dicari juga melalui cos X dan min sin X-nya itu. Nah, apa sih turunan dari tan X itu? Turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X. Nah, kan ada tuh lagi yang kosekan, yang sekan, dan juga kotan itu. Nah, itu tidak perlu kita pelajari, cukup 3 ini aja. Yang ketiganya itu cukup kita pahami di lain waktu. Oke, langsung aja masuk ke aturan turunan fungsi. Di sini ada 2 aturan turunan fungsi, yaitu yang pertama adalah aturan perkalian, di mana di sini sudah ada Y sama dengan U dikali V, di mana U dan V bukan merupakan variabel dari suatu bilangan, melainkan sebuah bilangan dengan koefisien X, dengan variabel X, sorry. Apabila diturunkan, maka akan menghasilkan U aksen V plus UV aksen. Dipahami lagi bahwa Y aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Oke, selanjutnya adalah aturan turunan untuk pembagian. Sudah ada Y sama dengan U per V. Apabila diturunkan akan menjadi U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke, hanya itu yang aturan-aturan yang perlu dipahami. Selanjutnya adalah formula pengembangan. Kan yang tadi kita itu ada formula dasar. Formula dasarnya itu masih koefisiennya tuh masih sama-sama 1 semua. Jadi sini akan ada pengembangan lebih terkait koefisiennya, itu bisa akar 5x atau fungsi-fungsi lainnya. Oke, langsung aja ada Y sama dengan sin fx. Fx ini sebagai sudut ya. Jadi apabila diturunkan, maka kita turunkan terlebih dahulu fx-nya atau sudutnya, akan menghasilkan f aksen x baru dikali dengan turunan dari trigonometrinya, yaitu sin
sin itu turunnya berapa sih? Sama dengan cos. Maka akan menghasilkan y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx. Untuk contohnya bisa dipahami, y sama dengan sin 2x plus 3. Apabila diturunkan maka menghasilkan 2. Dan sin apabila diturunkan itu menghasilkan cos. Jadi akan ditulis menjadi y aksen sama dengan 2 cos 2x plus 3. Oke, selanjutnya adalah y sama dengan cos fx. Apabila diturunkan maka sama juga, kita pertama itu turunkan sudutnya, fx-nya itu kita turunkan. Habis itu ini kok bisa min dari mana, ayo? Kan turunan dari cos itu sama dengan min sin. Nah, min-nya itu kita taruh di depan dari turunan fx-nya, sehingga akan menghasilkan y aksen sama dengan min f aksen x dikali sin fx. Untuk contohnya sama dengan y sama dengan cos 2x maka 2 min x. Nah, kita perhatikan di dalam kurung terlebih dahulu. Kita perhatikan sudutnya, kita turunkan terlebih dahulu. Turunan dari 2x itu sama dengan berapa? 4 kan? Terus turunnya dari x itu sama dengan min 1. Nah, terus baru kita turunkan cosnya atau trigonometrinya. Turunan cos itu sama dengan min sin kan. Minnya kita taruh di depan 4x min 1. Baru di belakangnya ditulis sin 2x pangkat 2 min x. Lalu kita sederhanakan. Selanjutnya adalah y sama dengan tan fx, dimana sama-sama juga fx-nya sudutnya kita turunkan terlebih dahulu, baru dikali dengan turunan dari tan, yaitu secant kuadrat fx. Nah, gitu. Untuk contohnya bisa dilihat y sama dengan tan 2x pangkat 3 plus 5. Kita turunkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung atau sudutnya. Sudah ada 2x pangkat 3, diturunkan akan menjadi 6x pangkat 2. Lalu turunan dari tan kita tulis kembali, yaitu secant kuadrat, dan untuk sudutnya 2x pangkat 3 min 5. Itu tetap ya. Oke, mungkin itu saja. Kita langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini sudah ada salah satu contoh soal. Turunan pertama y sama dengan sin akar 2x adalah, pertama-tama seperti pada formula pengembangan, kita turunkan terlebih dahulu y aksen dari akar 2x itu berapa? 2 kan ya. Nah, sin ini turunannya berapa? Sin itu turunannya sama dengan cos akar 2x. Udah gitu aja. Oke, masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini sudah ada soal di mana jika y sama dengan 2 cos dalam kurung x pangkat 2 min 2x, maka turunannya akan menjadi sama dengan, yang pertama kalian turunkan tuh yang ada di dalam ini ya. Jadi y aksen sama dengan 2 akhir itu ini kali ini, jadi dalam kurung 2x min 2. Ini sudah. Baru ini kan ada koefisien dari cosnya. Ini koefisiennya kita taruh di sini, boleh ya. Taruh di sini 2. Turunan dari cosnya. Cos itu kan turunannya min sin. Makanya kita taruh di depan sin dalam kurung x pangkat 2 min 2x. Oke, kita sederhanakan. Jadi min 4x min plus 4 ya. Sin dalam kurung x pangkat 2 min 2x. Ini kan karena pertama penjumlahan bisa kita balik jadi 4 min 4x sin dalam kurung x pangkat 2 min 2x. Oke, ini penjelasannya. Bisa diterima ya. Di sini sudah ada contoh soal lagi, yang ketiga. Jika fx sama dengan tan akar x, maka turunan f aksennya sama dengan berapa? Pertama-tama kita turunkan akarnya dulu. Akar x itu kita tulis f aksen gini ya. Berapa sih turunannya? Kita tulis lagi x
X kalau aku tulis jadi X pangkat setengah boleh kan ya? Kan ini sama aja kayak akar A kalau diubah jadi bentuk bilangan eksponen itu akan menjadi A pangkat setengah gitu. Oke. Terus kalau sudah gini kan udah ada pangkatnya nih, setengahnya kita kali 1 koefisien dari X nya jadi setengah X, ini yang setengahnya ini kita kurangi 1 jadi min setengah kan. Nah ini seandainya kalau aku ganti jadi ini boleh nggak? Boleh lah ya. Kok bisa? Ini kan kalau diubah itu sebenarnya 1/2. Oh ya, 1/2 X pangkat setengah. Nah kan pangkat setengah itu sama dengan akar, jadi kalau dibalikin lagi kayak gini kan gak apa-apa, jadi gini deh. Oke, tulis lagi 1/2 akar X. Nah habis itu turunan dari tan berapa? Sekant kuadrat X kan. Ya udah tulis aja sekant kuadrat X nya apa? Akar X. Udah gini aja. Oke, masuk contoh soal yang keempat. Di sini sudah ada jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, maka turunan dari f aksen pi per 6 sama dengan pi per 6 itu berapa sih? 30 kan? Ya 180 dibagi 6 berapa? 30 derajat kan. Nah, udah. Pertama-tama ini masuk pakai aturan itu loh. Yang y sama dengan u per v, y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat gitu. Nah, U aksennya berapa? Ibaratkan U ini V, oke. Sin X min 1 turunannya sama dengan cos X. Ya kan? Ini kalau diturunkan kan 0. Ini kalau diturunkan kan cos X. Ya udah, cos X aja terus gitu. Yang kedua, V aksen dari sin X plus 1. Berapa? Cos X juga kan? Cos X. Nah, udah langsung aja masuk ke caranya, yaitu di sini kita pakai F aksen X sama dengan, langsung aja masukin ini U aksennya itu berapa? Cos X dalam kurung ini V, ini masukin jadi sin X plus 1 min apa ini masukin U sin X min 1, apa yang dimasukin lagi? V nya berapa? Cos X per sin X plus 1 dikuadratkan. Langsung aja, cos X dikali sin X itu sama dengan cos X sin X. 1 dikali cos X sama dengan cos X min sin X dikali cos X itu berapa? Kan sama aja, cos X sin X. Min ketemu min kan plus, ini jadi plus. Terus dulu 1 dikali cos X itu berapa? Cos X lagi kan. Per, untuk yang bawah kita biarkan dulu, tulis lagi cos X plus 1 2. Nah ini kan cos X kali sin X itu dikurangi cos X sin X kan hasilnya 0, habis. Sisa cos X ditambah cos X berapa? 2 cos X kan. Per dalam kurung sin X plus 1 dikuadratkan. Nah baru masukkan ini 2 cos 30 derajat per sin dalam kurung lagi 30 derajat plus 1 dikuadratkan. Nah cos 30 derajat itu kan sama dengan 1/2 akar 3. Jadi tulis lagi 2 kali 1/2 akar 3 per sin 30 itu berapa? Sama dengan setengah kan. Setengah ditambah 1 kita kuadratkan. Ini langsung aja coret-coret ketemu 1, jadi kita tulis lagi akar 3 per ini 1/2. Ini kalau satunya saya ganti 2/2 boleh kan? 2/2 itu berapa? 1 kan? Ya udah langsung aja 1/2 ditambah 2/2 itu sama dengan 3/2 akar 2 dikali 2 kan? Akar 2. Kita tulis ini ya
sama dengan akar 3 per, ini kita kalikan jadi 9/4, terus kita rubah jadi 4/9 akar 3. Kan ini naik, ini tetap. Jadi udah, ini hasilnya. Masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini sudah ada, jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka turunan dari f aksen pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan berapa? 45. Kan 180 dibagi 4. Berapa hasilnya? 45. Nah, ini pakai cara aturan perkalian yang y sama dengan u dikali v, turunannya akan menjadi y aksen sama dengan u aksen v plus u v aksen, yang gitu. Oke, pertama-tama kita turunkan, ini ibaratkan u, ini v ya. U aksen dari cos itu sama dengan sin x kan. Min sin x. Terus v aksen dari sin 2x turunnya berapa? Ya, ini kita turunkan terlebih dahulu, 2. Habis itu kita turunkan trigonometrinya. Sin itu turunannya adalah cos. Cos berapa? Cos 2x. Ya udah, langsung aja masukkan. Y aksen sama, bukan Y aksennya. Fx sama dengan U aksen. U aksennya itu sama dengan berapa? Min sin x. Min sin x. V aksen, V-nya berapa? V-nya sin 2x. Terus ditambah U-nya berapa? Cos x. Terus V aksennya berapa? 2 cos 2x. Nah, kan ini ada koefisien 2. Nah, ini kita pindah ke depan sini kan boleh. Ini kan perkalian. Kita tulis lagi, min sin x dikali sin 2x plus 2 cos x cos 2x. Nah, ini sudah, langsung aja masukkan 45 derajatnya. Min sin 45 derajat dikali sin 2 yang kurang 45 derajat plus 2 cos kurang 45 derajat dikali cos 2 kali 45 derajat. Nah, sin 45 itu berapa? Kan min 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 kan sin 45 itu. Nah, 2 dikali 45 itu berapa? 90 kan. Sin 90 itu berapa? 1. Ditambah cos 45 itu berapa? 1/2 akar 2 juga kan. Dikali 2 jadinya, kita tulis lagi dulu aja, 2 dikali 1/2 akar 2 biar nggak bingung. Cos ini kan 90 cos 90 itu berapa? 0 kan. Ya udah, langsung aja. Min 1/2 akar 2 ini kan hilang. Plus ini kan semua bilangan yang dikali 0 itu sama dengan 0 kan. Nah, ya udah, ketemu deh 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ditambah 0 kan min 1/2 akar 2. Jadi ini hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.